Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ibu Uis dan selamat berjumpa kembali. Halo anak-anak kelas 1, apa kabar dengan kamu semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, dan pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, duduk yang manis, perhatikan ya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Ayo membaca anak-anak. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ayo mengamati anak-anak. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Nah, seperti ini ya contohnya. Bunga yang dihinggapi oleh kumbang, dia bisa bergerak-gerak. Kemudian, pohon kelapa yang dihembus oleh angin yang besar. Apakah kamu tahu gerakan tumbuhan yang lain? Ya, kalau tahu, sebutkan ya. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan, seperti gerakan tumbuhan rendah. Perhatikan gambarnya. Kemudian tumbuhan tinggi. Perhatikan juga gambarnya. Dan bertangkai lebar. Perhatikan gambarnya. Kemudian gerakan tangkai berayun-ayun. Perhatikan gambarnya. Menjulang ditiup angin. Perhatikan gambarnya. Ya, gerakan menguncup. Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan.
Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Apa yang sedang dilakukan oleh Udin? Melakukan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Bagaimana sikap Edo? Edo memaafkan Udin. Menurutmu, bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Ya, sangat baik untuk dicontoh. Ayo berdiskusi anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Seperti pada gambar, Lani tidak sengaja menginjak kakinya Siti. Kira-kira apa ya yang dikatakan oleh Lani? Iya, maafkan aku Siti karena tidak sengaja menginjak kakimu. Perhatikan gambar. Udin tidak sengaja menyenggol Siti sehingga buku yang dipegang Siti terjatuh. Apa yang akan dikatakan oleh Udin kepada Siti? Iya, maaf ya Siti, aku tidak sengaja menyenggolmu. Mari aku bantu membereskan bukumu. Kemudian gambar berikutnya, Edo tidak sengaja menyenggol Udin, sehingga menyebabkan minuman yang dipegang Udin tumpah. Lalu, apa yang harus dikatakan oleh Edo kepada Udin? Ya, maafkan aku Udin, aku tidak sengaja menyenggolmu. Ayo aku ganti minumanmu. Ayo menulis anak-anak. Ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Ya, contohnya, maaf ya Edo, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, contohnya, maaf ya Lani, aku tidak sengaja menyenggolmu. Kemudian yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Maka yang harus dikatakan adalah, contohnya, maaf ya Siti, aku tidak sengaja menabrakmu. Kemudian yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Maka, apa yang akan kamu katakan? Contohnya, maaf ya Beni, aku lupa mengembalikan bukumu. Kemudian yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, contohnya, maaf ya Edo, aku tersandung tasmu yang tergeletak di lantai. Nah, anak-anak coba perhatikan dalam menulis kalimat awal, huruf awal adalah
menggunakan huruf kapital. Kemudian ada koma untuk jeda. Nah, di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Kemudian nama orang diawali dengan huruf besar. Nah, untuk jawaban seperti ini, kamu boleh menggunakan nama orang yang lain, misalnya temanmu atau keluargamu, dan lain sebagainya. Ayo berdiskusi. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu? Ya, tidak boleh atau tidak baik dicontoh ya anak-anak. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Ya, harusnya Dayu minta maaf kepada Siti dengan mengatakan, "Maaf ya Siti, aku tidak sengaja menumpahkan es sirup itu." Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Iya, sedih tentunya ya. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, jika Dayu meminta maaf, maka akan memaafkan Dayu. Ayo mengamati anak-anak. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan ya. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Ya, perhatikan gambar berikut. Mengerjakan PR sendirian. Ini tidak perlu kita centang ya, karena tidak berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Kemudian bertamu ke rumah teman. Nah, yang ini kita centang ya, karena berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Kemudian membuatkan ayah minum, ini tidak perlu kita centang karena tidak berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Gambar selanjutnya meminjam buku teman. Nah, ini kita centang ya,
karena berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Kemudian bermain bersama di rumah teman. Ini juga kita centang ya, karena berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Terima kasih ya, kalian sudah menonton video ini dengan sangat baik, dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah mendampingi Ananda belajar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.